Selama bertahun-tahun, Piala AFF sering menjadi bahan perdebatan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Ada yang menganggap turnamen ini hanyalah kompetisi regional. Bahkan tak sedikit yang menyebutnya dengan julukan Piala Ciki. Sebutan tersebut muncul karena hadiah juara dan gengsi internasionalnya dianggap jauh di bawah turnamen level Asia maupun dunia. Namun di balik semua anggapan itu, ada satu fakta yang tak bisa dibantah. Bagi negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, hingga Indonesia, Piala AFF tetap menjadi ajang paling bergengsi untuk membuktikan siapa raja sepak bola ASEAN. Bahkan setiap edisinya selalu menghadirkan rivalitas panas, stadion yang penuh sesak, serta jutaan pasang mata yang menyaksikan pertandingan. Ironisnya, di tengah perkembangan pesat timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, satu trofi yang justru belum pernah berhasil dibawa pulang adalah trofi Piala AFF Senior. Kini harapan itu kembali muncul. Di bawah kepemimpinan pelatih baru John Herdman, publik berharap kutukan panjang tersebut akhirnya berakhir pada ASEAN Championship atau Piala AFF 2026. John Herdman sendiri menyebut turnamen ini sebagai kesempatan penting untuk membangun mental juara sekaligus mengevaluasi perkembangan skuad menuju target yang lebih besar. Lantas, mengapa Indonesia selalu gagal di turnamen ini? Dan benarkah inilah saat yang tepat bagi Garuda untuk mengangkat trofi yang selama puluhan tahun hanya menjadi mimpi? Sejak pertama kali digelar pada tahun 1996, Indonesia sebenarnya bukan tim sembarangan. Garuda berkali-kali tampil sebagai salah satu kekuatan terbesar di Asia Tenggara. Indonesia pernah diperkuat banyak pemain hebat dari berbagai generasi, mulai dari Widodo Cahyono-Putro, Bambang Pamungkas, Firman Utinah, Boas Salosa, hingga generasi modern seperti Asnawi Mangku Alam, Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan sederet pemain diaspora berkualitas. Namun ada satu kenyataan pahit yang terus menghantui perjalanan timnas Indonesia. Indonesia menjadi negara dengan jumlah runner-up terbanyak sepanjang sejarah Piala AFF. Berkali-kali melangkah hingga ke final, tetapi selalu gagal menyelesaikan langkah terakhir. Rasa kecewa itu terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tak heran jika banyak supporter menganggap trofi Piala AFF seolah menjadi kutukan bagi Garuda. Sementara itu, rival-rival Indonesia justru silih berganti menikmati kejayaan. Thailand berkali-kali mengangkat trofi dan menjadi tim tersukses di kawasan Asia Tenggara. Singapura juga sempat mendominasi. Vietnam berkembang menjadi kekuatan baru. Bahkan Malaysia pernah mencicipi gelar juara. Lantas Indonesia masih terus menunggu. Padahal setiap kali turnamen berlangsung, ekspektasi publik selalu sangat tinggi. Inilah alasan mengapa banyak yang menilai Piala AFF bukan sekedar turnamen biasa. Boleh saja ada yang menyebutnya Piala Ciki, tetapi ketika peluit pertandingan berbunyi, seluruh negara ASEAN selalu mengerahkan kemampuan terbaiknya. Pada edisi 2026, tantangan Indonesia kembali tidak mudah. Garuda berada di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. John Herdman bahkan secara terbuka menyebut Vietnam sebagai lawan terberat di fase grup. Namun situasinya kini berbeda. Indonesia datang dengan wajah baru, skuad semakin mendalam, kualitas pemain lokal meningkat, pemain diaspora semakin banyak, persaingan memperebutkan tempat utama semakin ketat. John Herdman bahkan memanggil daftar pemain yang sangat besar sebelum menentukan skuad akhir, menunjukkan bahwa tidak ada tempat yang dijamin bagi siapapun. Semua pemain harus membuktikan diri melalui latihan dan pertandingan,
Dan mungkin inilah yang selama ini kurang dimiliki timnas Indonesia, mental kompetisi, mental bahwa tidak ada pemain yang lebih besar daripada tim. Jika melihat kembali perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF, satu pertanyaan besar selalu muncul. Mengapa tim yang berkali-kali mampu mencapai partai final justru selalu gagal mengangkat trofi? Jawabannya tentu tidak sesederhana karena kualitas pemain. Dalam sepak bola, menjadi juara membutuhkan lebih dari sekedar bakat. Dibutuhkan mentalitas, konsistensi, kedalaman skuad, kesiapan taktik, hingga kemampuan menghadapi tekanan di laga-laga penentuan. Selama bertahun-tahun, Indonesia sering tampil luar biasa sejak fase grup hingga semifinal. Namun ketika memasuki final, tekanan yang begitu besar kerap menjadi tantangan tersendiri. Menghadapi negara-negara yang sudah terbiasa meraih gelar seperti Thailand maupun Singapura bukanlah perkara mudah. Setiap kesalahan kecil bisa berakibat fatal, dan itulah yang beberapa kali dialami timnas Indonesia. Meski demikian, perjalanan panjang itu tidak boleh hanya dikenang sebagai kegagalan. Justru pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga yang membentuk karakter sepak bola Indonesia hingga hari ini. Kini kondisinya mulai berubah. Dalam beberapa tahun terakhir, kualitas timnas Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Regenerasi pemain berjalan lebih baik. Kompetisi di berbagai posisi semakin ketat, dan semakin banyak pemain Indonesia yang memiliki pengalaman bermain di luar negeri. Kehadiran para pemain diaspora juga memberikan warna baru bagi skuad Garuda. Mereka membawa pengalaman dari lingkungan sepak bola yang lebih kompetitif, baik dari Eropa maupun negara lain. Namun yang lebih penting adalah bagaimana seluruh pemain tersebut mampu menyatu sebagai sebuah tim. Disinilah peran seorang pelatih menjadi sangat menentukan. John Herman datang bukan hanya membawa strategi, tetapi juga filosofi membangun tim. Selama karirnya, Herman dikenal sebagai pelatih yang mampu meningkatkan mental bertanding pemain dan menciptakan budaya kerja keras di dalam skuad. Bagi John Herman, kemenangan bukan hanya soal kualitas individu, tetapi juga disiplin, organisasi permainan, dan rasa saling percaya di antara para pemain. Hal-hal seperti inilah yang dibutuhkan Indonesia jika ingin mengakhiri penantian panjang di Piala AFF. Tentu saja jalan menuju gelar tidak akan mudah. Vietnam diprediksi kembali menjadi salah satu lawan terkuat. Thailand tetap menjadi favorit utama karena memiliki pengalaman dan tradisi juara. Malaysia, Singapura, hingga Filipina juga terus berkembang dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Artinya, setiap pertandingan akan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Indonesia tidak boleh menganggap remeh satupun lawan. Justru pada turnamen seperti inilah, konsistensi menjadi kunci. Tim yang mampu menjaga fokus sejak pertandingan pertama hingga final biasanya memiliki peluang terbesar menjadi juara. Hal lain yang patut diperhatikan adalah kedalaman skuad. Turnamen dengan jadwal pertandingan yang padat membutuhkan rotasi pemain yang tepat. Cedera, akumulasi kartu, maupun kelelahan fisik dapat mempengaruhi performa tim. Karena itu, setiap pemain yang dipanggil harus siap memberikan kontribusi kapanpun dibutuhkan. Beruntungnya, Indonesia kini memiliki lebih banyak pilihan dibanding beberapa tahun lalu. Persaingan di setiap posisi semakin sehat. Tidak ada lagi pemain yang bisa merasa aman dengan tempatnya di tim utama. Semua harus menunjukkan performa terbaik setiap hari. Kondisi seperti ini akan mendorong kualitas tim meningkat secara keseluruhan. Namun pada akhirnya satu hal yang paling dinantikan seluruh pecinta sepak bola Indonesia adalah hasil akhirnya. Apakah tahun 2026 akan menjadi akhir dari penantian panjang? Apakah trofi yang selama puluhan tahun selalu lepas dari genggaman akhirnya bisa dibawa pulang ke Indonesia? Jawabannya akan ditentukan oleh apa yang dilakukan para pemain di atas lapangan.
bukan status favorit, bukan jumlah pengikut di media sosial, dan bukan pula oleh besarnya ekspektasi publik, melainkan oleh kerja keras, disiplin, keberanian, serta kemampuan memanfaatkan peluang yang ada. Dan mungkin inilah kesempatan terbaik bagi generasi Garuda saat ini untuk menorehkan sejarah baru. Bagaimana pendapat kalian, football lovers? Tuliskan komentar Anda di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaik lainnya. Salam sepak bola.